Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul al-ayat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala al-ayat. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Qala aidan fi haditsin ukhra, afa bil mauti wahidun. Qala aidan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min halatin. Qala aidan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahidin. Al hadits. Al makna wallahu alamu bi muradihi bidzalik. Selaku pengatur acara yang saya hormati, Sohibil Bait yang sama-sama kita muliakan, aparat pemerintah yang saya hormati, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatidil kiram yang saya muliakan, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu sebab dia Ustadz loba jasa yang tenyarah ngaranna bisa nyebutkan hiji-hijina. Hadirin rahimakumullah, ngomong Sunda ngartin teu? Hah? Dia orang dia ngomong Sunda ngartin teu? Udah berarti kan gak ngerti, silakan deh, yang berisik deh. Kalau berisik ntar udah tuanya jelek. Tidak akan lama dari saya, karena dia kabehan yang baralik. Nah, segala ayat caramahan lah belang. Pada biasa baik, beres marhaba, doa bagi berkat, pulang. Pengen yang begitu ya, mandi di tengah duduknya mau pulang malu. Yang mau beak sapiring. Hadirin rahimakumullah, tadi kata MC acara berikutnya tausiah, berarti wasiat. Wasiat mah sok kereh pae. Yang wasiat mah yang sakit biasanya. Wasiat ke anaknya, tanah yang ono jangan dijual karena punya akong. Biasanya aju ngomong nage guru kita, oh udah guru teh ya. Kadang-kadang MC kalau nyuruh penceramah antusias bahasanya, al-alim, al-alamah, oh edas sama edas liwatuin almarhum. Saya mah bukan ustadz, omong kiai mah beneran lah, sumpah. Lain pulang mah lain kiai, atau sorban ini kira kain pak ya. Aku tak ada berangkat, nggak ada plastik, bungkus pakai sorban. Beneran pulang mah lain kiai, cek modar BKB-an. Malam ini ada beberapa mata acara. Satu, peringatan atau apa namanya, peringatan dilahirkannya atau maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi
berikut haul. Jadi haul numpang ke maulid, karena maulid perkara yang mulia, haul pun perkara yang mulia, cuman lebih mulia maulid. Kalau haul ditumpangin ke maulid, barangkali aja ikut mulia. Kalau maulid nuturkan karena haul, atau tepas baik itu. Barang bagus numpang ke kurang bagus. Jadi barang bagus mah numpang ke anu lebih bagus. Ari ayana haul dicari dalam Al-Quran nggak ada. Di hadis bingung ngomongnya, karena yang hadir ini abuya semua ini. Waduh, ini mah sama kayak ngajarin berenang ke ikan, ngajarin naik ke monyet, atau saru aja bohong. Yang hadir abuya, yang ceramahnya Ustadz Honor. Ustadz Honor. Kan sekarang mah ada Ustadz Honor, ada PNS ya. Nah itu honor iya, saya gede-gede lagi gaji honor 500.000. Pakai ngahadiran motor GBAKB. Benar. Nu hadir ya abuya KB, ada bingung ngomong pula ya. Nek ngatin dek lah bahasa Sunda. Salah balik aku di kampung ngomong Melayu, di kampung Sepatan ngundang kiai ngomong Sunda. Sunda ngomong natakiaan Melayu. Kita kan memakai udang-udang dua anta. Eta potongan Habib eta. Tapi potongan doang. Udang-udang. Ormas tanah dia pakai jaket. Anu pakai jaket beureum tah. Santri kalong. Oh, santri kalong iya. Waduh, beak berkatu kalong mah. Ini jambu tinggal plastik doang. Rorodan kolom lainnya. Jadi ya berikutnya hampura atau tukang salon kanu mawa HP ulah direkam. Sekarang dimasukin ke YouTube. Dia yang untung, kita yang rugi. Iya. Supaya menang non rating, aku kurang nulugi. Jangan dimasukin ke ulah direkam geus lah gagah henteu ya. Biasa bae. Jadi ada beberapa mata acara di mana bulan ini bertepatan dengan Rabiul Awal atau dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengerin deh. Karena ini mah yang hadir para ajangan semua berikut santrinya, hitung-hitung apa namanya tahsilul hasil. Ini deh coba, wah tekonek budak ya. Ada berangkat dia kena balik lah. Ya bapak nenturkan. Karena ia mano hadir kiai KB, ulama semua. Coba kalau ditanya masalah biografi Rasul, nggak pasti nyerangun. Ari kalau Nabi kita siapa namanya dek? Nabi kita siapa namanya Pak? Nabi Muhammad. Kajian kieu bae ceramah malah gede henteu ja bayaran jeung pal jawau. Geus moal gede ieu mah bisnis urusan aja. Dilahirkannya di mana? Dilahirkannya di mana? Pada tanggal berapa? 12 Rabiul. Pada tahun apa disebutnya? Kenapa disebut tahun gajah? Nah, saya ngomong alasannya. Kenapa Pak bisa disebut tahun gajah? Bisa jawab kiai deh. Kerja mah eleh pula ajak kiaian pula. Ya pula ngomong. Kenapa bisa disebut tahun gajah, Pak? Apa alasannya? Karena di Mekah mah nggak ada kebo. Sakit tuh banget. Karena di Mekah mah kebo. Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Berangkat dari kota Mekah hari apa? Ucap acos ya. Hari apa? Ya minggu matu ulin ceng minggu mah. Pada hari Senin. Sebelum datang ke kota Madinah, mampir di Jabal Sur karena dikejar-kejar oleh musyrikin Mekah.
masuk pada Jabal Sur atau Gua Hiro, masuknya pada hari apa Rasul? Pada hari apa deh? Salah sama maer kariditan motor. Kita puasa sunnah pada hari Senin sama hari, masuk ke Jabal Sur pada hari, datang ke kota Madinah pada hari emang kue Kamis doang itu, pada hari Senin. Akhlak Rasul adalah tuturkeun ke urang suri tauladan untuk kita. Satu, Rasul itu wa'at ba'uhul fuqara wal masakin. Pengikut para Rasul, jamaah para Rasul, gaulnya Rasul kebanyakan dengan orang-orang fakir dan miskin. Jadi Rasul itu bergaulnya lebih dekat dengan orang susah lal agniya ketimbang orang-orang yang kaya. Jeung jelema susah bae Rasul mah gaulna. Barang kita mah yang susah mah enggak ditengwor-tengwor. Ustaz ya anu susah mah kita tahlil tese. Pura-pura sakit perut. Tad ngeriung nepakin perut itu tahu juga itu mah perut bukan pantat. Diundang kuno susah mahara rese ngariung, giliran diundang sama yang kaya hujan gemurobot wae pakai sepatu bot berian orai ka sapatuna murobot wae. Orang mah kita mah bergaul masih dekat dengan orang-orang yang kaya ketimbang dengan orang-orang yang susah. Sebab semua tindakan Rasul, pekerjaan Rasul itu adalah contoh untuk kita. Dari mulai makannya Rasul, minumnya Rasul, tidurnya Rasul, bermuasyirah, bergaulnya Rasul, itu adalah suri tauladan untuk kita sebagai umatnya. Betul atau betul? Rasul mah lebih dekat dengan orang susah, lebih dekat dengan orang fakir ketimbang dengan orang-orang yang kaya. Makan Rasul, tidur Rasul, bergaul Rasul, itu adalah contoh untuk kita. Karena zaman modern sekarang kita lebih cenderung mencontoh yang viral di media sosial ketimbang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau makan bukan berdoa, mainin HP. Ya urang koi mah lepas di HP, benar? Lepas di HP, sama mana mau HP, mau ngaji, kitab ketinggalan, agak bakalan balik lagi. Kalau HP ketinggalan, waduh repot ya. Waduh HP gua. Berak, pegangin HP, sambil berak, ngepalasin grup WhatsApp. Bari ngisi ngomean HP. Tengah-tengah ngisi HP ragak kabong bolong WC lupa dibawa ke tukang servis. Kata tukang servis, ini HP LCD-nya kebakar sebab hangit. Satu hangit ya lain kebakar, gak matai nyelap di kipet HP. Benar dulu. Sekarang mah kita kayak robot, tidak jauh dari HP. Mau tidur bukannya pegang susur, HP aja. Mau makan bukan berdoa, dipoto. Mending mewah makanan, kucai sama toge dipoto. Makan dulu ya, itu terserah perut lu. Rumah beres dipoto. Alhamdulillah rumah sudah selesai. Itu sabodoteun imah dia. Zaman sekarang neneknya lagi tidur dipoto, kirim ke Facebook, COD
Nenek mau ditukerin brondong. Zaman akhir betul. Sehingga akhlak anak-anak kita hadirin merosot jauh daripada zaman bapak-bapak dulu waktu masih muda. Rasa malu manusia di zaman akhir hanya tinggal beberapa mili. Jangankan orang yang awam, santri di zaman akhir kaguruna geus dari sini lari terjadi. Kenapa? Anak kakolot sudah hilang malu, geus teu ararisieun kuarima. Masyarakat terhadap kiai, masyarakat terhadap ustadz, masyarakat terhadap tokoh agama sudah hilang rasa malu. Jangankan di pinggir musola, ada yang ngaji dia mau jojong aja nyetel musik. Pas ceger kucing garong. Sholat maghrib berjamaah, tetangga nyetel musik, peger. Imam nalaka. Atau bari maca Fatihah, bari joget. Naudzubillah mendalik. Anak-anak kita sekarang kalau salaman sudah keluar dari rel kesunahan Rasul. Rata-rata korima salaman anak kurang sejidah kapipi ini mah yang lain. Benar. Cium tangan korima dengan kolot dikatarankeun untung nggak pakai batu cincin hormat aja pakai cincin cendol taran sia. Betul. Wari zaman akhir sehingga ada hadis mengatakan ibadah sunnah di zaman maraknya fitnah ada lipat ganda. Alhamdulillah. Sampai tadi mukadimah Rasul mengatakan barang siapa yang berpegang teguh pada ajaranku indah fasa di umati manakala umat rusak. Kita masih mengerjakan qobliyah saat orang-orang sudah tidak mengerjakan qobliyah dohor. Kita mengerjakan ba'diyah saat orang-orang tidak mengerjakan ba'diyah dohor. Kita mengerjakan qobliyah Jum'ah. Kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasul pada zaman maraknya fitnah. Orang-orang sudah banyak yang sudah tidak menggarap kesunahan. Falahu mi'atu ajri syahidin. Pahalanya sama dengan yang meninggal syahid membela agama Allah. Di mana rusaknya zaman sekarang? Buktinya anak-anak kita sudah pada kagak mau pakai kudungan. Betul Pak? Jangan anak kita, kadang-kadang istri kita susah suruh pakai kudungannya. Sementara untuk perempuan hukumnya wajib kalau mau kemana-mana menutup aurat. Di kita budayanya pakai kudungan. Pakai kudungan neng kalau mau kemana-mana, pakai kudungan bu kalau mau kemana-mana. Adapun di rumah jangan pakai kudungan. Bila perlu di rumah mah pakai BH aja macam itu. Iya tuh mau ngapain? Pakai kudungan jadi rororin sama lakinya. Atau gitu baik nggak pakai kutang jeng cangkut. Bila perlu nonton TV pakai kutang jeng cangkut. Paling ngomen remote, paling meong apalong bangku. Kata kucing penduduk modelan ini pusat info transit kayaknya nih transit Cirebon ini. Zaman akhir seorang perempuan kalau mau kemana-mana wajib nutup aurat. Kalau lakinya kagak pernah menyuruh maka Allah mengancam terhadap surga. Ya jannah anti haramun ala dayus. Wahai surga engkau haram dimasuki orang dayus. Apa dayus? Perempuan istrinya kemana-mana kagak pakai kudungan. Lakinya kagak pernah ngomel, kagak pernah ngomong. Terus harus bagaimana? Kita sebagai suami nyuruh ngajak, kagak mau pasain sama Allah. Beliin kudungan, agama masih kagak mau pakai, suruh pakai kudungan. Kagak mau pakai, jangan diputusin, jangan diceraiin, apalagi dibakar rambutnya. Lu kagak mau pakai kudungan, bakar rambut lu, jangan, nggak boleh. Kitanya jangan diem. Kalau istri disuruh pakai kudungan kagak mau, kitanya jangan diem. Nyari perempuan yang bisa pakai kudungan. Cocok Pak? Cocok.
Jadi punya dua, yang kagak pakai kudungan punya, yang pakai punya. Umpri. Zaman akhir benar. Kita hidup dekat ke depan, jauh ke belakang. Biasanya orang kalau mau dangdan, kalau sedangdan itu mau kemana-mana. Kita dari rumah mau ke rumah Pak Ali, sedangdan, buras beres nggak beresan iya nggak beresan itu, kunci motor, HP, rokok, karena mau berangkat. Mau kodangan sedangdan, endek berangkat, endek indit, mau pergi kalau sedangdan biasanya. Ya alam dunia teh geridangdanan ku Allah karena tere kiamat. Endek indit alam dunia. Sesuai dengan malam ini mengadakan haul. Haul berarti memperingati 1 tahun meninggalnya orang, tepung tahun nahol. Lamun di Jawa mah haul nangan sakali. Seperti di Jogja kita, di Jawa mah sarua kayak kita mah, kalau kita malam pertama, ketiga, ketujuh, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Enggak sakit tuh haul memang. Paling per tahun eta naon disebutna teh bahasa eta ngawur-ngawur kembang teh gitu. Tabur bunga teh bahasa Jawa lain tabur bunga. Ada di Jawa tah. Oh haul di Jawa mah. Di urang mah alhamdulillah aya haul. Hiji atuh hikmah haul itu ngirim doa, kedua silaturahmi. Pan buktina ieu Bapak kiai-kiai santri kalong daratan, ustad-ustad daratan, kurang bisa silaturahmi, imah bali kadiukan ku kiai. Rumah yang anu kadiukan ku kiai mah rumah yang didudukin oleh kiai engke di akhiratna perebut Pak. Di akhiratna perebut memperebutkan karena mainnya mantas didiukan ku kiai. Kata tembok gua yang paling berjasa terhadap kiai. Lamun aing tembok, kiai ngegeledak mau nyalan deh. Cek tembok, pondasi ngomong apa lu, enak aja. Lu berdiri di mana kaki lu? Pondasi, ngabela kabeta. Kajer kepada orang yang punya rumah supaya dimasukin ke surga. Pondasi pengen masukin, kenteng pengen masukin. Reng ngomong reng. Karena bukan reng mah, Davis. Kata reng, tahu orang sini reng? Reng, kata reng, ya ngomong apa lu pada? Kalau kagak ada gua, kenteng mau nempel di mana? Kiai lagi enak duduk, hujan bariok turun, kebasahan. Cek reng, perebut, pondasi perebut, reng perebut, kenteng perebut. Hayang ngasukeun pada orang yang punya rumah ke surga sebab didudukin oleh kiai. Alhamdulillah, keistimewaan seorang kiai. Tempat yang didudukin kiai berkah. Mana berkahnya? Buktinya karena mau banyak kiai datang ke sini, ada kue, aya bolu, cuman kopi kan aya. Tetapnya aja Ridwan ya. Ada cilak-cilak. Dan kopi belum ada. Tapi di zaman akhir dulur, kita memandang seorang tokoh agama kiai di zaman kuari mah sebelah mata. Jelema kuari mah marunape. Sekalipun dia gagah keilmuannya, gagah ngajina, bahkan hafal hadis ribuan, susah nggak dilihat sekarang mah. Benar? Jadi pandang kuari mah jelema hebat. Anu gagah ilmuna dihinakeun. Tapi sekalipun dia bodoh, sholat kagak, banyak uangnya, ngomongnya salah juga dibetulin. Benar? Zaman kuari. Kurang kaki kuari menganggap sepele, tapi nanti di akhirat kita butuh pertolongan seorang ulama. Butuh kita perbedaan ulama dengan tukang ibadah. Kalau tukang ibadah waktu menjebat di atas Siratal Mustaqim oleh malaikat terus masuk ke surga, tapi seorang alim tengah-tengah ada di Siratal Mustaqim, malaikat berkata, malaikat ngomong, "Hahunna paspa man ahbabta." Wa fi riwayatin paspa man syi'ta. Berhenti wahai kiai.
silahkan engkau syafaati, silahkan engkau tolong orang yang akan engkau tolong. Alhamdulillah, keutamaan dekat dengan kiai. Datang seorang sahabat ke kiai, ke Rasul. Kata sahabat, ya Rasul, hal yang fa'u li jari solih di dunia. Apakah hal yang fa'u li jari solih fil akhirah? Apakah berguna bertetangga dengan seorang ulama nanti di akhirat? Rasul menjawab, hal yang fa'u li jari solih di dunia. Sebelum Rasul menjawab, Rasul balik bertanya, kamu ngerasa enak nggak di dunia dekat dengan kiai? Pakola naam, kata sahabat, jelas Rasul enak. Secara logika di akhirat, di kuburan aja Pak, di salah satu makom ada seorang aulia atau seorang ulama yang jarah ribuan, yang jarah ratusan, puluhan, ada yang ngejarahin. Semua ahli kubur indah di sekitar ulama tersebut dapat maghfirah dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena yang jarah ini tidak khusus mendoakan para aulia. Betul. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, moga engkau memaafkan semua orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, muslimin wal muslimat, Islam laki-laki dan perempuan. Dapat uluk salam dari yang jarah, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salapulana. Keberkahan di akhiratnya, di dunianya sangat terasa. Kita susah kerja, pengen diterima kerja, datang ke rumah kiai minta air. Benar? Biar usaha lancar, datang ke rumah kiai minta air. Anak kita yang perempuan umurnya udah 27 tahun belum nikah, datang ke rumah kiai. Waalaikumsalam, kata bini kita. Ada apa Bu? Mau minta doanya. Kenapa? Ini anak saya belum ada jodohnya. Dijampe sama kiai air. Atau nggak jampe, iya kumaha bae jangan ngamanjurkeun ma Allah. Nu penting mah baliknya mere duit ka urang. Ulah puyang-puyang, benar. Dibawa airnya sama emaknya. Nih suruh pakai mandi. Si beungeut dan ka beungeut. Dapat sebulan balik lagi. Kata ibunya, "Kiai, dipandiin udah, disiramin udah ke badannya, tapi belum juga ada warisnya." Kata Kiai, "Bawa ke sini aja anak perempuannya. Mau saya jampe." Dibawa ke mana? Begitu datang bawa anaknya, kiainya muji, masya Allah. Atau ini bukan doa gua yang agak manjur, orang jelek banget. Anaknya hidung kesotok salah sih. Tapi malah doa manjur, yang menempuh syariat terima tuh angin budaknya pendek, naik motor, sendal coplok malu. Jangan terkena dustep mereka. Di foto sebenarnya pendek tuh. Dekor ayah aja lama eueuh. Jadi waduh, ieu mah lain doa yang manjur ieu mah. Tuh dekat dengan ulama. Terasa di akhirat lebih sangat terasa. Salah satu hadis sahih menegaskan, paspa man akhadta paspa man cipta. Silahkan engkau tolongi orang yang akan engkau tolongi. Alhamdulillah, makana katiai mah ulah galak kawalat nongkot bool kena. Ngalunjak ka kiai sarua jeung ngalunjak ka nabi, ngalunjak ka nabi, ngalunjak ka Allah. Lawan Gusti Allah lamun teu dikirim gua ene ku Gusti Allah. Naudzubillah min zaman akhir kuari mah. Ka kiai pada tokoh agama, deuh. Padahal Rasul sudah mencontohkan. Rasul mengatakan alaika bil jar, hati-hati dengan tetangga. Tapi jelema kuari naudzubillah min dzalik dulur. Kadang-kadang si dekat gemar ke yang jauh daripada yang dekat. Mun acara mulu dan wanggil dia jauh. Dia dekat pas lo feeling sih. Benar? Oh, dia jauh. Datang lagi dikawal. Itu makin namanya pengawal nama. Dikawal, diisar-isar pun jamage. Minggir. Sanu nek salah abang meureun jauh. Jamaah diisar-isar pun minggir. Budak leutik ngubrus ka jalan cai.
isar-isarkeun barang ti lembur mah ngeluh peti jam 8. Mulai jam 8 sampai jam 12 dibere waktu untuk penutup doa. Anu edan-edan. Aki-aki ngeluh pe duit 100.000 sendal leungit deui. Begitu pulang ini sendal bahaji kemana? Ye nu edan. Zaman akhir benar ngundang kiai jauh puluhan juta barang ti lembur mah ketrek. Tapi ternyata orang duit bos. Budakna orang ya kadang-kadang zakat dibawaan ka jauh, kurban kambing dibawa ke jauh. Kemana bang? Kurban kemana? Ke guru gua. Nu edan can cager. Nu edan nu bener, usah potong-sapotong. Bener. Atau mantak naon potong kambing di kampung sendiri, panitia ada. Ulah cenah kiai nu motongna, ulah cenah ustaz. Tad potongin kambing. Harunya ustaz nih. Motong sapi ustaz kececak kuduna. Suku kalian leungeun kena golok. Amplop kan 500.000, atuh nombokan bakur. Zaman akhir benar. Ustaz makan, saya mau korban, tolong jadiin. Nah doang ustaz. Beres 1 juta, balik, beres di imah dipotong sapina, paukeun ping 2. Mantap. Adem kiai bener. Iya, lain kahayangna. Atuh guna kitu kiai mah. Ieu korban dibawa ka jauh. Naudzubillah min. Apa sebabnya? Kita kalau punya kesusah mau manggil kiai jauh apa ke setempat. Kita bersosial dengan tetangga, dengan orang lain. Kalau kita dapat musibah, mau yang nolongin orang yang jauh apa tetangga? Tetangga. 5 orang kahuruan yang pertama memberikan pertolongan. Tetangga. Bini kita lahir yang pertama memberikan pertolongan. Tetangga. Alaika bil jaga, hati-hati bertetangga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi. Akhlak Rasul. Jadi akhlak Rasul samemeh jeung urang jauh, yang sekitar heula Rasul mah dirapihkeun. Yang sekitar heula boga kue saeutik pikeun. Rasul urang mah henteu. Masih jiwir berat hareupeun imah tetangga. Kan sial eta. Masih jiwir sangu ka hareupeun imah tetangga. Barangkali tetangga belum makan atau dia lapar, nempok berkat hayang kurang di bawah. Benar? Dengan tetangga heula, alaika bil jar, hati-hati bertetangga. Atuh komo jeung dulur mah sama saudara mah sekarang mah kadang-kadang sama orang lain kayak saudara, sama saudara kayak musuh. Wah. Betul? Jadi kencang pan eta. Oh, sama orang lain mah kita berloyalitas. Baik, kalau pemuda mah habis gajian sama pacar mah ditraktir. Agak mau juga diangsong-angsong tuh. Ayo nih, mau minum apa? Ayo minum, tenang. Habis gajian, mau minum apa? Mau minum Orson, mau minum jamu cap banteng. Kata pacar, tukang manggul yang berindu. Ayo nih, mau minum apa? Mamah kita mah, kalau orang mau minta duit digetak orang. Duit kolot-kolot, jadi ngoedan. Benar? Wah, sama pacar mah. Langsung pun, ayo mau minum apa? Percikan, martabak bangka, martabak bangke. HBB nih, kolot orang mah, mamah kita minta duit hararese. Benar. Sebab lamun orang melihat Rasulullah geus moal katurutan akhlakna. Moal katurutan atuh saeutik kurang dipake. Bisa-bisa ngabikeun diri kita terhadap kedua orang tua. Betul. Ya iya mah zaman modern. Di zaman modern mah banyak orang tua jadi pembantu. Sekarang ternyata apa buktinya? Kan aya bahasa di Sunda mah, kolot beunghar anak jadi raja, anak beunghar orang tua jadi pembantu. Kolot beunghar mah kaya kabusur taneuhna atuh usahana sukses. Anak naik mobil, naik motor. Jadi raja anak. Anak kaya orang tua jadi pembantu. Sekarang nyata jadi pembantu mamah kita. Mana jadi pembantunya? Kita punya istri, istri kita kerja, kita punya anak. Ya anu ngasuh anak orang saha? Emak.
nenek orang tua kita seharusnya sudah pensiun, enak ibadah. Ngasuh pan anak orang, komo digaji mah kawalat anak lamun ngagaji kolot. Mau mantak barokah nongkot bool dunia akhirat. Kenapa? Sebab orang tua kagak pernah minta gaji terhadap kita, benar. Ye, anu padahal kupikir diatur, tenanaon nggak apa-apa orang tua minta nagih ke anak. Kalau waktu napakin anak dia ada niat ngahutangan ke anak. Nih biaya lu mulai dari lahir sampai sekarang sekian ratus juta. Di mana kan kupikir? Bener Kiai, mun teu salah kitu asana. Mun teu salah, kalau nggak salah, kalau salah berarti nggak bener, itu enggak. Mun teu salah. Aya pengaturanna. Dan naon kolot minta ganti napakoh. Aing mah niat ngahutangan kasih ya, ayo bayar. Dan naon eta? Kan kudu niat di ditu teu menang anyar niatna. Kudu niat, tak kurang kukula diberi selah ya bisi bapak hitung kita si kuari ya anak kurang ngorok aing mah niat ngahutangan ke anak tulis ku bapak susu SGM sabara kardus tulis popok sabara pak bubur ayam sabara mangkok harus tulis ke gua dewe nya maju total KB 200 juta tah urut biasa terletik di mana kan kupikir naon eta tapi pada kenyataan enggak ada orang tua anu nagih napakoh anu ngajarikeun anak benar. Oh kolot mah kubageurna kolot komo ka mamah mah sebab orang tua anu paling bager jelema anu paling bager adalah mama emak paling bager mah bela nak mau orang terhadap anak kasih sayang nak mau orang terhadap anak sampaikan anaknya mesantren di Jawa, kuliah di Jawa, pagi-pagi mamah kita cenderung aja di dapur, ingat sama anaknya. Jak mau orang teh masya Allah, di anak aing di Jawa ngeus nyarap santan, melang amat di hati aing ke anak, buka kalapa hiji gitu kateureun, ku aing. Mama bener, iya kuari terjadi hampir rata-rata. Kolot ngasuh anak jadi raja, naudzubillah nih. Seharusnya anak, kurang boga anak, mandek ngasuh kata kita, jangan mah anak saya, cucu mah biar saya nyari babysitter. Biarin saya ngaji pengasing, nyari pengasuh. Emak mah ibadah yang tenang, udah di kamar aja, mantap anak soleh karena. Mun paeh ulah dikubur, cor di parapatan sepatan. Kunak itu nges mau di dalam aja di kamar aja ibadah doain anak mantap. Pagi-pagi mamanya mau keluar kemana mah nyari sarapan jangan keluar di dalam aja udah ibadah yang benar doain anak. Jam 11 keluar kemana mah mau makan di dalam aja jangan keluar kata mamanya bisa mati gua tong gara-gara dijerok. Jadi anak kudu ngabakti kata dua orang Rasul mah walam tajid alaman wala sikolan waktu dikandung oleh Rasul buncit kagak Bunda Aminah melahirkan kagak sakit. Kenapa? Karena Rasul dilahirkan tidak sama dengan umumnya kita dilahirkan. Ada yang mengatakan Rasul dilahirkan baina surah dan itu. Ada yang mengatakan di belakang di tonggong. Rasul mah jelasnya Rasul dilahirkan lain didinya. Tapi kula pernah tak tahun mana boa ngariung. Ieu aya kiai, kiaina urang jauh, urang kota. Kula ge ada mikiran ieu kiai kok beneran apa ke duplikat ieu. Ada mikiran kula ieu. Eta cek penceramah di bilangan cadas kula ngariungna ge. Di bilangan cadas, di cadas kakulon. Eta cek kiai Rasul dilahirkan sama dengan kita di tempat di mana kita dilahirkan. Wow. Jadi sarua bae di dinya tah. Cek eta kiai. Ipan aku. Wah, asus bae. Ieu mah yang di barangan yang topeng. Nah terus sudah mau bisa kajun. Biarin. Dengan pekasan majong dua mata. Kanjut ya kanjut. Kanjut ya boga urang kanjut mah. Pernah hari itu eta nyaho poho apa naon eta kiai. Santri kalong
Aya meureun 3 tahun ka tukang malah acara maulud, ulah kemikiran ka kiai. Ulah nek ngabenerkeun, disalah deui teh pasti nyaho ulah ke jalan kiai. Ulah geus we situ ada mikiran we. Manehna kita yang kita tahu Rasul dilahirkan bukan umumnya manusia dilahirkan. Beda be Rasul mah. Sebab Rasul mah pandina doman lamiyah kalim eta, dilihat dari depan kayak di belakang. Dilihat dari belakang kayak depan, sulit melihat Rasul mah. Hese nampa Rasul mah. Dina doman lamiyah kalim teh anu kumaha terus angka pohon eta. Poho bae rasa balagu, acak-acakan salah deui. Poho rasa konyol. Dina lain kali teh anu kat pahukod alata, lagi asana kitu tah. Ulang ada kali sok cai kawin no dia ieu kumaha makan udang-udang aduh anak sangkong aing anu pahukod alata kauman inda jalasu susah melihat Rasul mah semua sarua we dok mendik sarwakeun ge kamari nyagus ngaranna eta jeung ngaran Gus-Gus teh eta jeung anakna kula babaturan keur Jawa anu ngomongkeun Rasul eta geus kitu lah anu lehoan sagala naon kan ceung eta Gus mah di Jawa anak kiai lamun di Garut mah Aceng. Anak kiai sebut Aceng lamun di Kulon mah eueuh gelar. Di Kulon daerah Banten mah jeung anak kiai sering dia pak wae. Tapi di Jawa mah eta anak kiai dimuliakeun jasa. Sanajan anak guru kan anak kiai di Jawa mah dimuliakeun. Di Jawa mah. Rasul mah beda jeung urang. Kuabehna moal anu sarua. Leletikan kecil-kecilan. Makan kita dengan makan Rasul. Jajal kiai nu pengguagana nurutan dah Rasul. Rasul makan 3 jari 3 suap. Rasul urang mah 5 jari atuh sasebeuna. Can nongtot maremeh di beuheung can eureun. Geus batuk remeh bekarakeun di jare balik deui. Aya don ka mah. Dan Rasul tah. Geus moal katu Rasul memakan kagak pakai sendok. Tah makanan nu sok ngabidah-bidahkeun. Lamun dahar pakai sendok trok puluna. Ya bidah itu bidah aku hal yang urang ih bangetnya lagi ke zaman Rasul berarti bangetnya bidah ke zaman ya bidah bingung urang ngariung bidah tali bidah ada di dia ada yang tadi di bidah kan ada bisa kok kolontangan ustaz iya tuh jauh ngariung ya yang ngesep ini corona kamari mah udah mending bae bukan di depan tatangga parah ya musim kematian kemarin tuh bener pancal kalau pae karena aneh yang macam kamari mau ngobrol kene atuh teu aneh ieu pae mah nu aneh gak aneh karena inget 2 tahun pae aya ngobrol jeung aing karena aneh tah kamari mau pan dicomotan teu menang salah saleutik tapi itu yang meninggal kemarin bisa masuk pada kategori syahid. Syahidnya syahid apa tuh Kiai? Syahid dunia apa syahid akhirat? Yang meninggal pada musim wabah, masa musim pandemi, sekalipun tidak terkena wabah, tapi meninggal di musim wabah karena syahidan, maka meninggal syahid. Lamun syahid namun syahid dunia tidak akan terkena pertanyaan alam kubur, bebas di alam kubur, taunya jedur kiamat aja, dapat keamanan dari kubur. Tetap yang meninggal. Sekarang musim corona masih ada nih. Itu nggak ada apa kalau hayang pelebut. Dari hayang sahid mah. Benar. Tawaden Kanjeng Rasul mah tidak ada caci maki untuk Rasul, semua ada di Rasul. Rasul mah dahar temak kagak pakai sendok. Urang mah. Urang lembur ya konyol, restoran dahar pakai sendok, tumpang kaki segala. Pakai trok sendok, salah garpu naik kayu. Berdahar bawang kuatan. Benar, Rasul mah mau makan, yang namanya nyocol uyah lah. Jalamun teu salah hadisna ye bahasa Arabna pokok dina kitab Tuhfatul Mardiyah. Lamun kalau orang sebelum makan nyocol uyah heula, maka ku Allah moal dibere hirup susah. Uyah Pak, garam. Mau makan nyocol garam dulu. Untuk kudu loba-loba sak gendal betel. Garam mantas kahar nyocol uyah deui.
Sebab menurut ilmu kesehatan lamun rek dahar nyodol uyah eta ojon perut eta kapancing jadi harirup. Secara orang puasa buka puasa ngadarno amis-amis jadi ngarangsang organ tubuh heula supaya barokah, supaya muka uyah be uyah nyodol uyah heulanan urang mah henteu langsung bak we ka sambak bak we ka sayur ulah mah teu diurusan eta sakitu tanda dahar nyodol uyah diganjar horengan ya sunah rasul. Oh mau santri mah geus moal inget ka uyah santri mah panas jadi parih bae benar itu santri gimana lain kalau santri ngobong atuh pan santri mah atuh pamborok jorok jelema santri nampan urut dahar dipendang mau makan nyariin lagi mana apa lu yang buang lu yang nyari sesek santri mah kamari musim kematian alhamdulillah kita masih dikasih nyawa oleh Allah termasuk menyaksikan bahwa kemarin banyak makhluk Allah yang meninggal. Terus apakah kita terhindar dari kematian tidak akan mati? Paeh pada kenyataan mah ya hirup ujung-ujung na paeh nu pusing paeh anu beunghar paeh nu kasep modal jawara preman preman ge Pak Harto Bung Tomo meninggal Bung Hatta Bung Karno sabangsa bungbung ya pada mati atau kamu urang mah bung lain dia teu kojor dia na kabeh ge bener ulama mah kuari pandita pulang ulama pangarsa abuya di Cilongok ngantunkeun abuya di Kiki ngantunkeun bener lampu-lampu nu carang ya arareuh di urang kuari tinggal di lemur urang masing-masing lampu sentral nama geus mulai arareuh bener habis sedang kena menu kalau kagak ada lampu atuh gelap poe urangnya hidup membutuhkan cahaya bener poe ku cahaya mah lamun poe atuh hese geus poe mah ya tuh hese poe mah naik motor matinya lampunya mati ngubrus sekali hari poe tengah 5 enak-enak makan mati lampu perang piring dan kembang piring dicocolan kajar sambal poe cocolan di pukejo pentelada karena iya mah atuh kembang piring gitu melin sambal poe benar tinggal lampu cahaya yang ada di kampung kita ustadz yang ada di kampung kita ulama yang ada di kampung kita itu penerang jeung urang kalau tidak ada ulama lamun ustadz kayak binatang seperti yang kita Pak Allah mengatakan dalam diskusi seandainya tidak ada ulama la soron nasukal bahaim lakana nasukal bahaim sakieu ge loba kiai kita lebih dari binatang embe mah akan cau dauna doang jelema nah itu yang kangkal benar kalau tidak ada ulama hidup kita sepak terjang kita kayak binatang wali loba kiai buktina loba kiai ge memakai toto mah deng make tato nu mabok deng mabok betul make tato nurutan saha make tato tanah seni atau seni Islam lain gitu adan ngaji pori tapos tadi korita ieu pori tingkat naon katoan oh tingkatan ya namanya seni make tato ya marah pori mah pergaulan harus pakai tato kalau kagak pakai tato kayaknya nggak jadi preman mesti pokoknya make tato waduh dikelek gambar kaca ya di bawah pusar gambar kadal ulu nak handap mencongok bae jaya batura dihandap behak awak ditato der dapat hidayah ngan sok hese jelema make tato meunang hidayah keur meunang hidayah jadi pikiran aing salat mah hayang ibadah mah hayangan aing isin make tato teh hidayah lamun teu meunang taufik atuh anger pengen boga kahaya pengen gua ngaji mah cuman malu tah hidayah diuk dari pengajian dapat taufik aing hayang ngarim jajabungan hayang gaul di pengajian cuman malu pakai tato menang bae taufik geus moal isin dia tato bila perlu adan Jumat memakai tato turok Jumat hebat bila perlu adan naik ke pengimbaran geus make sapeker
Bentar kenalan kena, saya kan ada Jumat si tato, mantap. Manusia bertato bisa ada. Ayo kumaha nasib nu make tato, mandi junub na kumaha sah mandi junub geus udah kuyang-kuyang. Pan atuh sah di mana? Pan kurang kapaham, ampun ten pangarsa ieu para jenengan dina Fathul Muin teh ya. Jalema anu make tato, lamun sekiranya diobatin bisa mewajibkan tayamum berarti luka, menimbulkan luka digosok atau pakai obat jadi koreng. Pan eta kudu tayamum lamun wudu, geus kajian ulah diubaran. Nges dek ajen sholat, maka tato kan geus mandi junub nasah, kudu nasah. Mun bisa mah kalau bisa mah jangan pakai tato. Gagah henteu sarinen anu make tato. Malah hayang ngaliak kuluna. Benar? Nah, ieu usin kematian, loba keneh ieu undang-undang pemerintah ke bakal ada PPKM lagi ini. Untuk menghadapi tahun baru, PPKM ieu. Nah, alhamdulillah ya bulan Muludi mantep PPKM ieu. Kada menang berkat teh tuang ceramah. Waduh, kamari mereda haliu ngagibag ih. Waduhnya awal Rajab, lockdown bahasana. Waktu kali ngelokan itu ngelok. Jadi lockdown itu teu meunang, ieu teu meunang. Ku karera itu teu. Hajat-hajat teu meunang, atuh main ustad. Di imah nyampai bebas toko bakso. Ya, ustad juga sama, Pak, kagak punya duit mah ngirung. Ih, ustad itu sarua. Babacaan juga kagak bakalan jelas teu boga duit mah. Seble ustaz dia buka duit mah. Magahan sorokan gitu, buat akan teh santri. Itu gebok duit pak. Ajar kok. Tolong. Pede. Atuh santri yang bener. Ngaji ikro pakota. Kayaknya pakok. Eta titikna 2 tolol. Korengan eta urut bolong kena teh rokok. Jadi pengen ini bolong pacar kop, terpukul ke kuyang juga duit mah. Ngundang malam Rebo, malam Salasan geus datang. Mantas maghrib dan misa salam ya kan buka imam. Assalamualaikum, buka imam sulap, tidak baik di jamarium disukan yang ngomong ke ustad dulu ku dijero. Dia jamaah tandalakan keneh baiknya. Buka imam tadu kan malam ini besok malam Rebo, malam Rebo. Eta lo batarapal naon itu mau bekas ngejamur padi. Urut moe gabah dan diangkatan gitu aing petinggi tuh bukan duit puyang ka ngarium salah. Salat dohor 2 rakaat. Main tahiyat akhir bae itu bukan duit puyang ih. Bener subuh hajolongjong bae sujud sama kayak kunut. Geus pokona malah ngomong kulit hese Pak. Bener bini kita dekat sama kita kalau goblok duit. Pamajikan boga duit maka urang lindek geus meong anggora. Giliran teh gablok duit. Wah. Tos kotok udah ngajuru. Mantongan deungeun bae. Benar. Ustaz ge sarua Pak, teu boga duit mah sarua ngirung sarua. Zikir teu jelas. Subhanallah mihamdihi. Geus moal barentes geus nanaon ge. Serendagan bae. Gedeng-gedeng cekek terus. Itu gablok duit. Bener, tapi lawan bukan duit. Jam 4 ge udah kencan subuh. Bukan duit, ulah kedeng dia. Dia sudah, kan jam 3 ge sudah, hendak menang duit 5 juta di Pali. Kan bae teh bukan duit bener. Tenalah kebutuh kana duit. Ai di halaman kebutuh kana duit mah. Tapi yang butuh karena duit, betul. Semua butuh pada ku duit mah beres persoalan. Sampai ada kejadian yang sangat aneh di Kecamatan Sindang Jaya, seorang perempuan sudah ditalak 3, main duit dengan pengadilan agama bisa talak 1. Kan mantap eta hukum. Itu duit. Malaikat dibeli meunang. Benar, pan buagah jalan buku duit mah. Wah, mati mah gimana entar? Aduh. Barang sana paeh ngeunaheun meureun. Iya, dikubur bagaimana nanti? Aduh, barang sana dikubur warteg jaknya nama. Benar. Duit tuh. Kudu loba duit emang hirup mah, sebab paling sakit hirup jadi orang susah. Lod-lodan hati nginjem, tadi percaya, benar. Geus pagalau jalan susah mah. Nginjem motor mau dibere. Oh mau nginjem duit mah, mau gantiin pakai apa lu? Belangsak begitu.
kudu loba duit di rumah. Sabab ku duit mah persoalan bisa beres geus. Ieu hirup kudu loba saenggeus loba duitna beulikeun ka rokok di Samsu. Mantap Samsu mah. Dikenyakan dia empoy. Asa keluar di jeli sagala ngarokok Samsu mah. Beulikeun ka rokok di Samsu. PT HM Sempurna. Hidup kalau pengen sempurna, pegang logo di Samsu. 2, 3, 4. 2-nya subuh, 3 maghrib, 4-na isya, dohor, asar. Berarti nangan duit barang penting jeung ibadah, buat ibadah terhadap Allah Subhanahu. Buat ibadah nyaeta ngarupakeun sholat, termasuk anak soleh karunya ka indung bapa, kasihan terhadap kedua orang tua, sholat anakna. Sanajan diriungan ku sakabupaten nu tahlilna, nu mimpin doana ge pang abuya nah anakna teu sholat dan masuk pada kategori anak soleh. Karunya kasihan sama orang tua, sholat teh geus beres sakitu. Sanajan ngariungan 7 siki, jarahna ge kadang-kadang daek teu daek nu jarah anakna, tapi rajin sholat, sudah masuk kategori anak soleh. Maka atuh nu disebut anak soleh, hiji daek ngalaksanakeun sholat, taduk bohong, kasihan sama emak, kasihan sama bapak, kagak sholat, denge kuliang kai. Sebab karunya kain bapak anak mah sholat geus sakitu beres urusanna. Sebab kalau anaknya sholat, setiap kemis amal anak diangsongkeun ka indung bapak urang di kuburan ku malaikat. Setiap kemis sore kata malaikat, tuh kerjaan anak lu di alam dunia diangsongkeun ka mayit ka urang di kuburan. Poho kula kitabna. Tapi kitu bahasa Arabna poho, kitabna poho. Geus kieu mah ngungkeun we geus. Nahuun kiai mah. Sebenarnya ngomong ya tahsilul hasil ya. Setiap kemis sore, sepak terjang anak dia. Kalau dia sedang ibadah, bahagianya orang tua lebih bahagia waktu di alam dunia. Kalau kurang di dunia, demennya apel umpama. Dibelikan apel atau di kuburan lebih senang daripada itu. Tapi lamun bermaksiat anak kurang, begitu dia angsongkeun main gaple. Main gaple. Budak-budak aja lemah main gaple. Main gaple maka gak pernah dengar yang main gaple saling doain. Kali di sepatan mah ada. Bari nundun balak genep. Mudah-mudahan siapa yang umur. Ada nggak yang main gaple begitu? Oh, kumaha main gaple? Oh, nundun aja. Waduh. Tetek da bolsok. Emang eta gaple berat mah. Nah, atupan eta mah ngangkatna marakat. Ya kertas atuh teu teh hiji-hiji. Marakat. Ceki beneran kae. Pan kajadian di kemis mah neulin galakana begitu cetek belag-belag merangkal bae, orang kae. Eta mikiran ditanya ku di akhirat katanya. Man robuka double song. Nauzubillah min. Nauzubillah tes urang sekarang kita kecil-kecilan. Mau HP, takut kita meninggal, lagi demen-demennya, lagi senang-senangnya sama HP. Sedangkan anu jadi bahan pertanyaan apa yang kita senangi waktu hidup. Rasa ka mobil jadi jawaban. Rasa ka Quran jadi jawaban. Rasa sodakoh jadi jawaban. Rasa ka HP jadi jawaban. Man robuka Oppo. Jadi merek HP. Wa manabiuka Samsung. Cek malaikat mendengar di Samsung. Lihat bebas. Naudzubillah min dalikat. Kalau sayang karunya ka indung bapak, sholatna berjamaah. Nih musola kita nih orang sini. Kalau subuh ramai yang sholat. Ada berapa baris? 2 orang atau 2 baris? Jangan ada lain mah. Kalau maghrib ramai. Atau jangan diomong maghrib mah kambing torek ke Bali. 2
kudu omong maghrib mah benar. Salatnya berjamaah. Anu mantak ieu panyakit tarurun, musibah tarurun, urangna teu daek salat berjamaah. Betul. Kerja di pabrik musola ada, ayakeun berjamaah, benar. Salatna berjamaah, salat berjamaah mah enak. Ngeunaheun salat berjamaah, salat sendiri mah capek, Pak. Sungut urang mah coprak bae. Beres takbir maka doa iftitah, mun daek lagi. Beres doa iftitah Fatihah surat ruku, sungut eureun mulut kagak berhenti. Tapi salat berjamaah mah enak. Salat maghrib berjamaah. Beres sholat doa amin, kita baca Fatihah, imam baca surat, kita mengelamun. Perek sungut. Ngelamun teh nempukeun karpet. Waduh, karpet kotor ya. Nempukeun langitan musola, waduh langitan nu baramatan dia. Ngaso. Benar. Barang mah dijualan. Rambutan, jeruk diborongkeun murah. Tapi sholat diborongkeun mahal. Pancet hadis Nabi teh sholat berjamaah eta engke bakal dikasih 27 bidadari. Nanti di surga ketemunya di sono, ulah hayang kuari. Apakah Allah kagak mampu ngirim langsung kesenangan surga, ngasih bidadari langsung ke dunia? Lebih daripada itu mampu cek Allah. Hendak naon poin dikirim kasih aja sih hendak balik aing. Hendak aing cek Allah sih hendak nyamperkeun aing. Ke geus di aing mah kumaha aing? Hendak dikasurgakeun kumaha aing ka nerakakeun kumaha? Cek Allah tak. Salat 27, salat berjamaah 27 bidadari. Dan pahala ngariung, cala sodako, panen bidadari. Sedangkan bidadari cakepnya kayak bidadari. Gelis bidadari mah. Dicium jam berapa aja wangi mulutnya. Jajah bikang urang, cium tengah opat subuh. Ya itu bukan mulut, itu mah sepi teng naik. Benar. Bidadari mah parawan baik, kagak bunting bidadari mah. Apa sebabnya? Karena bidan di surga mah. Urang di surga kita usaha, kita nyangkut pasir, kita ngalaut, tujuan ngapain di surga? Atau enjoy enak-enakan, disambut oleh Allah. Kulu washrobu hani'am bima kuntum tak malu. Kulu washrobu, ayo makan, silahkan minum, hani'an, silahkan bersenang-senang. Bima kuntum tak malun. Ini adalah hasil karyamu di dunia. Pengertiannya tidak akan teraih mual menangkan eta surga tanpa capek. Eueuh di dituna kesuksesan tanpa capek. Eueuh di dituna ngeunaheun lamun teu capek heula. Gajihan boga duit sakean juta, capekna sabaraha bulan. Imah mewah urang, memeh nyieunah capek. Benar. Geus lamun hayang ngeunah di ditu kudu capek. Hayang ka surga kudu capek. Salat capek, ngaji ulah pasea jeung tatangga, capek ulah goreng sangka ka tatangga, capek. Daek capek cek Allah karena sia daek capek lu mau capek. Nih gua ngasih kenikmatan surga. Lain jeung aing cek Allah surga jeung